Selamat datang, sahabat lansia sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kesehatan Anda, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia senja. Kita semua tahu, buah-buahan adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat baik bagi tubuh kita. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa buah yang sering kita konsumsi justru dapat membawa risiko bagi kesehatan lansia, khususnya dalam kaitannya dengan stroke? Dalam video kali ini, saya, dokter spesialis saraf, akan menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai risiko tersembunyi yang dapat ditimbulkan dari 9 jenis buah yang cukup populer di Indonesia. Buah-buah ini bisa memicu stroke atau gangguan kesehatan serius lainnya jika tidak dikonsumsi dengan cara yang tepat. 1. Semangka. Waktu dan porsi yang perlu diperhatikan. Mari kita mulai dengan semangka. Buah yang segar ini memang banyak disukai karena kandungannya yang kaya akan air. Namun, semangka sebaiknya tidak dikonsumsi pada malam hari, terutama bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan. Semangka mengandung banyak air, yang jika dikonsumsi saat malam hari dapat menyebabkan dehidrasi. Selain itu, semangka juga berpotensi meningkatkan kekentalan darah yang bisa memicu risiko stroke. Jadi, jika Anda ingin menikmati semangka, pastikan mengonsumsinya pada siang hari dan dalam porsi yang tidak berlebihan. 2. Anggur merah. Bahaya kadar gula yang tinggi. Selanjutnya, mari kita bahas anggur merah. Buah yang manis ini memang memikat, namun bagi lansia, anggur merah bisa berisiko. Kandungan gula yang tinggi dalam anggur dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Hal ini dapat memicu peradangan pada pembuluh darah otak yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan lansia, bahkan berisiko menyebabkan stroke. Oleh karena itu, sebaiknya anggur merah hanya dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas dan lebih baik jika dikombinasikan dengan makanan lain yang lebih rendah gula. 3. Nanas. Hati-hati dengan bromelain. Nanas adalah buah tropis yang kaya rasa. Namun, bagi lansia, ada bahan kimia alami yang disebut bromelain yang terkandung dalam nanas. Bromelain ini diketahui dapat memperkuat efek pengencer darah yang bisa meningkatkan risiko perdarahan, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah. Untuk itu, konsumsi nanas perlu diperhatikan, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan yang berhubungan dengan pembekuan darah. 4. Pisang. Risiko untuk lansia dengan gangguan ginjal dan jantung. Pisang adalah sumber kalium yang sangat baik, tetapi bagi lansia dengan gangguan ginjal atau masalah jantung, konsumsi pisang yang berlebihan bisa berbahaya. Kalium yang tinggi dalam pisang dapat meningkatkan beban pada ginjal yang sudah menurun fungsinya. Selain itu, kadar kalium yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang dapat memicu kondisi medis yang lebih serius. Jadi, bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan tertentu, disarankan untuk mengonsumsi pisang dalam porsi yang sangat terbatas. 5. Mangga. Gula yang tinggi bisa ganggu metabolisme obat. Mangga adalah buah yang kaya akan rasa manis alami, namun kandungan gula yang tinggi dapat mengganggu metabolisme tubuh lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Mangga juga dapat mengganggu penyerapan obat dan meningkatkan kadar gula darah, yang jika berlebihan, dapat meningkatkan risiko stroke mendadak. Konsumsilah mangga di siang hari dengan porsi yang tidak berlebihan, dan sebaiknya dikombinasikan dengan sumber protein untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah. 6. Stroberi. Resiko pestisida dan purin. Stroberi adalah buah yang kaya vitamin C, namun bagi lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Stroberi dapat mengandung residu pestisida, terutama jika tidak dicuci dengan baik, yang dapat menambah beban pada tubuh lansia. Selain itu, stroberi juga mengandung purin yang dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah dan meningkatkan kadar asam urat. Jika Anda menyukai stroberi, pastikan memilih yang organik dan mencucinya dengan baik untuk mengurangi risiko ini. 7. Jeruk. Efek furanokumarin yang hambat metabolisme obat. Jeruk memang dikenal kaya akan vitamin C, tetapi bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, jeruk bisa berisiko. Jeruk mengandung senyawa bernama furanokumarin yang dapat menghambat metabolisme obat dalam tubuh. Ini berarti bahwa obat yang Anda konsumsi bisa menjadi kurang efektif, atau malah menyebabkan efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu, bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat, lebih baik menghindari jeruk dalam jumlah besar atau berkonsultasi dengan dokter mengenai interaksi obat dengan jeruk. 8. Nangka. Bahaya lonjakan gula darah. Nangka adalah buah yang manis dan lezat, namun kandungan gula yang tinggi bisa memicu lonjakan kadar glukosa darah. Bagi lansia yang memiliki masalah diabetes atau gangguan metabolisme, nangka bisa meningkatkan risiko pembekuan darah yang berbahaya.
Jika Anda ingin menikmati nangka, pastikan untuk mengonsumsinya dalam porsi kecil dan tidak berlebihan. 9. Salak. Tanin yang bisa perparah sembelit dan kekentalan darah. Salak, dengan rasa yang manis dan asam, mengandung tanin yang tinggi. Tanin ini bisa memperburuk sembelit, masalah yang cukup umum pada lansia. Selain itu, salak juga dapat meningkatkan kekentalan darah, yang berisiko menyebabkan pembekuan darah dan stroke. Jika Anda ingin makan salak, pastikan untuk mengonsumsinya dengan bijak dan tidak berlebihan. Kesimpulan, bijaklah dalam memilih dan mengonsumsi buah. Sebagai penutup, buah tetap menjadi pilihan yang sehat dan bermanfaat bagi lansia, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Memahami cara memilih, waktu yang tepat untuk mengonsumsinya, serta porsi yang sesuai sangat penting untuk menjaga kesehatan Anda. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki penyakit kronis. Edukasi keluarga juga sangat penting untuk mendampingi Anda dalam menjaga pola makan yang sehat dan aman. Ingat, sehat itu bukan hanya tentang makan buah, tapi juga bagaimana kita mengonsumsinya dengan bijak agar tetap aman dan bermanfaat bagi tubuh kita. Semangka, manfaat dan risiko jika tidak tepat waktu konsumsinya. Semangka adalah salah satu buah favorit banyak orang, terutama di Indonesia, karena kesegarannya yang luar biasa. Tidak hanya memiliki rasa manis yang menyegarkan, semangka juga kaya akan kandungan air, yang sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Namun, bagi lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi semangka. Semangka mengandung sekitar 90% air, yang tentu sangat bermanfaat bagi tubuh. Di siang hari, ketika tubuh lebih aktif dan membutuhkan hidrasi, semangka bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, konsumsi semangka pada malam hari harus sangat hati-hati. Mengapa? Karena semangka mengandung kadar air yang tinggi, yang jika dikonsumsi pada malam hari dapat memicu dehidrasi. Pada malam hari, tubuh kita cenderung lebih sedikit bergerak, sehingga kemampuan untuk mengatur cairan dalam tubuh menjadi berkurang. Dehidrasi, walaupun tampak sederhana, dapat mempengaruhi kekentalan darah, dan ini dapat berisiko menyebabkan masalah serius seperti stroke. Selain itu, semangka yang mengandung banyak air juga dapat meningkatkan volume urin, yang jika tidak diimbangi dengan cukup cairan lain, bisa menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Dehidrasi ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental, dan pembuluh darah yang kental bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan risiko penyumbatan, atau bahkan stroke. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi semangka dengan bijak. Sebaiknya, pilih waktu yang tepat, yaitu siang atau sore hari, dan jangan berlebihan dalam porsinya. Mengonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak, apalagi pada malam hari, dapat memperburuk kondisi tubuh yang sudah mulai melemah seiring bertambahnya usia. Selain itu, kombinasi semangka dengan makanan lain yang kaya protein, seperti kacang-kacangan atau sumber protein lainnya, bisa membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Jangan lupa juga untuk memperhatikan cara penyimpanan semangka. Pastikan semangka disimpan dengan benar untuk menjaga kualitas dan kesegarannya, sehingga Anda bisa tetap menikmati manfaatnya tanpa khawatir akan efek samping yang merugikan. Dengan mengonsumsi semangka dengan cara yang benar, Anda tetap bisa merasakan manfaat dari buah ini, yaitu hidrasi yang baik dan kandungan vitamin A serta C yang bermanfaat untuk kulit dan sistem kekebalan tubuh Anda. Namun, ingat, konsumsi buah ini perlu dilakukan dengan bijak, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti masalah jantung atau tekanan darah. Anggur merah, manisnya yang berisiko bagi lansia. Anggur merah adalah buah yang sangat disukai karena rasanya yang manis dan segar, serta kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk tubuh. Banyak orang beranggapan bahwa anggur merah adalah pilihan yang sehat, dan dalam banyak kasus, memang demikian. Namun, bagi lansia, konsumsi anggur merah perlu perhatian lebih, terutama karena kadar gula yang cukup tinggi di dalamnya. Anggur merah mengandung banyak gula alami, yang meskipun bermanfaat bagi tubuh dalam jumlah moderat, bisa menjadi masalah serius bagi lansia, terutama mereka yang memiliki masalah metabolisme atau diabetes. Ketika anggur merah dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, gula darah bisa melonjak dengan cepat. Lonjakan gula darah ini berisiko memicu peradangan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah otak, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke. Selain itu, konsumsi anggur merah yang berlebihan juga dapat meningkatkan beban pada sistem kardiovaskular lansia. Gula yang berlebih bisa merangsang proses inflamasi dalam tubuh, yang berkontribusi pada pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, dan meningkatkan tekanan darah. Keduanya adalah faktor risiko utama stroke. Lansia yang sudah memiliki masalah kesehatan seperti hipertensi, tekanan darah tinggi,
diabetes, atau penyakit jantung sangat perlu berhati-hati dalam mengonsumsi anggur merah. Meskipun anggur merah kaya akan resveratrol, sebuah antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, manfaatnya bisa hilang jika buah ini dikonsumsi secara berlebihan atau tidak diimbangi dengan pola makan yang sehat. Bagaimana cara mengonsumsi anggur merah dengan aman? Untuk lansia, sangat disarankan untuk mengonsumsi anggur merah dalam jumlah kecil dan tidak secara berlebihan. Jika Anda memang ingin menikmati anggur merah, sebaiknya konsumsi 1 atau 2 butir saja, bukan dalam jumlah yang banyak. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kandungan gula dalam makanan lain yang Anda konsumsi pada saat yang bersamaan. Selain itu, mengkombinasikan anggur merah dengan sumber serat, seperti apel atau pir, bisa membantu menyeimbangkan pengaruh gula terhadap tubuh. Dengan demikian, Anda bisa tetap menikmati anggur merah tanpa khawatir akan lonjakan gula darah yang berbahaya. Ingatlah bahwa meskipun anggur merah memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan jantung, semua manfaat tersebut bisa hilang jika tidak dikonsumsi dengan cara yang benar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui porsi yang tepat dan menghindari konsumsi berlebihan, khususnya bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda merasa khawatir tentang pengaruh buah ini terhadap kondisi kesehatan Anda. Nanas, manfaat dan bahaya jika tidak diperhatikan. Nanas, dengan rasa manis dan asamnya yang menyegarkan, adalah buah tropis yang sangat populer di Indonesia. Selain rasanya yang lezat, nanas juga dikenal dengan kandungan bromelain, sebuah enzim yang memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti membantu pencernaan dan mengurangi peradangan. Namun, bagi lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi nanas, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah. Bromelain, yang terdapat dalam nanas, berfungsi untuk memecah protein dan membantu tubuh dalam proses pencernaan. Bromelain juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi, yang bisa membantu mengurangi peradangan pada sendi, membantu penyembuhan luka, dan memperbaiki sistem pencernaan. Namun, ada risiko yang perlu diketahui lansia, terutama mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat gangguan pembekuan darah. Nanas dapat memperkuat efek pengencer darah. Ini terjadi karena bromelain yang terkandung dalam nanas bisa meningkatkan efektivitas obat pengencer darah yang biasa dikonsumsi lansia, seperti warfarin atau aspirin. Hal ini bisa meningkatkan risiko perdarahan yang berlebihan, terutama jika lansia mengalami luka atau cedera. Bahkan pada lansia yang tidak mengonsumsi obat pengencer darah, mengonsumsi nanas dalam jumlah berlebihan bisa mengganggu keseimbangan pembekuan darah, yang berisiko menyebabkan pendarahan yang lebih sulit dihentikan. Jadi, meskipun nanas memiliki banyak manfaat untuk pencernaan dan kesehatan secara umum, lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah atau memiliki riwayat gangguan pembekuan darah harus sangat berhati-hati. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi nanas dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penting untuk memilih waktu yang tepat dalam mengonsumsi nanas. Jika Anda mengonsumsi nanas di waktu yang tidak tepat atau berlebihan, risikonya akan meningkat. Makan nanas dengan porsi yang bijak di siang hari bisa membantu tubuh mencerna dengan lebih baik, tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada sistem pencernaan atau sistem pembekuan darah. Untuk mengurangi risiko, sebaiknya nanas dikonsumsi dalam porsi kecil dan tidak berlebihan. Jika Anda memang ingin menikmati nanas, coba padukan dengan makanan lain yang mengandung lemak sehat atau protein, yang dapat menyeimbangkan efek dari gula dan bromelain pada tubuh. Misalnya, Anda bisa menambahkan potongan nanas dengan yogurt rendah lemak atau kacang-kacangan sebagai camilan sehat. Intinya, meskipun nanas adalah buah yang kaya akan manfaat, konsumsi yang berlebihan dapat membawa risiko bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Mengatur waktu, porsi, dan kombinasi dengan makanan lain adalah langkah yang bijak untuk menikmati nanas dengan aman. Jika Anda merasa ragu atau memiliki kekhawatiran, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Pisang kalium tinggi yang perlu diperhatikan untuk lansia. Pisang adalah buah yang sangat dikenal dengan kandungan kalium yang tinggi, yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jantung dan otot. Buah ini sangat mudah didapat dan memiliki rasa manis yang alami, membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan banyak orang, termasuk lansia. Namun, meskipun pisang kaya akan manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia dengan gangguan ginjal atau masalah jantung. Kalium adalah mineral yang sangat penting bagi tubuh, terutama untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh.
Kalium juga membantu mengatur tekanan darah dan mendukung fungsi otot dan saraf. Bagi kebanyakan orang, mengonsumsi pisang dapat membantu memenuhi kebutuhan kalium harian mereka dengan cara yang mudah dan lezat. Namun, bagi lansia yang memiliki gangguan ginjal, konsumsi pisang harus sangat diperhatikan. Pada orang yang memiliki masalah ginjal, fungsi ginjal yang menurun dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kalium berlebih. Akibatnya, kadar kalium dalam darah bisa meningkat, yang bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia bisa berbahaya karena dapat mempengaruhi fungsi jantung, menyebabkan gangguan irama jantung, atau bahkan menyebabkan henti jantung jika tidak ditangani dengan cepat. Selain itu, bagi lansia yang memiliki masalah jantung, kadar kalium yang tinggi juga bisa memberikan dampak negatif. Meskipun kalium penting untuk jantung, konsumsi kalium yang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan berisiko menyebabkan gangguan irama jantung. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi konsumsi pisang atau buah lainnya yang tinggi kalium bagi lansia dengan kondisi jantung atau ginjal yang lemah. Bagaimana cara mengonsumsi pisang dengan aman? Bagi lansia yang memiliki gangguan ginjal atau jantung, sangat disarankan untuk mengonsumsi pisang dalam jumlah yang terbatas. Anda bisa menikmati setengah pisang atau bahkan sepertiga pisang saja dalam satu kali makan, tergantung pada kondisi kesehatan dan rekomendasi dokter. Sebaiknya juga jangan mengonsumsinya secara berlebihan dan lebih baik mengombinasikannya dengan sumber makanan lain yang kaya akan serat, seperti sayuran hijau atau buah-buahan dengan kadar kalium yang lebih rendah. Bagi lansia yang sehat tanpa masalah ginjal atau jantung, pisang tetap menjadi pilihan yang baik untuk camilan sehat, tetapi tetap perlu diingat bahwa konsumsi buah ini harus tetap dalam batas yang wajar. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan lain yang mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Jika Anda merasa khawatir tentang asupan kalium atau memiliki kondisi medis tertentu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih spesifik tentang berapa banyak pisang yang aman untuk dikonsumsi berdasarkan kondisi kesehatan Anda. Dengan mengonsumsi pisang dalam jumlah yang tepat dan memperhatikan kondisi kesehatan tubuh, Anda tetap bisa menikmati manfaat kalium yang terkandung dalam buah ini tanpa risiko gangguan kesehatan yang berbahaya. Mangga manisnya yang harus diperhatikan oleh lansia. Mangga adalah buah yang terkenal dengan rasa manisnya yang menggoda dan teksturnya yang lembut. Sebagai salah satu buah tropis yang paling disukai, mangga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan serat yang tentu memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Namun, seperti halnya buah-buah manis lainnya, mangga juga membawa risiko jika tidak dikonsumsi dengan bijak, terutama bagi lansia yang memiliki gangguan metabolisme atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Mangga mengandung kadar gula alami yang cukup tinggi, yang bisa meningkatkan kadar gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Bagi lansia yang sudah memiliki diabetes atau masalah metabolisme lainnya, konsumsi mangga yang berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Lonjakan gula darah ini bisa memicu peradangan pada pembuluh darah, meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang, dan pada kasus yang lebih parah, meningkatkan kemungkinan stroke. Selain kandungan gula, mangga juga memiliki dampak terhadap metabolisme obat-obatan tertentu. Buah ini diketahui bisa mengganggu penyerapan dan metabolisme obat di tubuh, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, diabetes, atau obat-obat jantung. Gula yang tinggi dalam mangga juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan ini, mengganggu efektivitasnya, atau bahkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi mangga dalam jumlah banyak. Bagaimana cara mengonsumsi mangga yang aman? Bagi lansia yang ingin menikmati mangga, sangat disarankan untuk mengonsumsinya dalam jumlah terbatas. Satu potong kecil mangga bisa menjadi pilihan yang aman, terutama jika Anda mengonsumsinya bersama dengan makanan lain yang lebih rendah kadar gulanya, seperti sayuran atau protein. Dengan cara ini, Anda dapat membantu menyeimbangkan kadar gula dalam darah dan mengurangi dampak negatif mangga terhadap metabolisme tubuh. Selain itu, waktu konsumsi mangga juga perlu diperhatikan. Sebaiknya mangga dikonsumsi di siang hari, saat metabolisme tubuh lebih aktif. Mengonsumsi mangga pada malam hari, ketika tubuh lebih sedikit bergerak, bisa meningkatkan penyerapan gula dalam darah dan meningkatkan risiko lonjakan gula darah yang berbahaya. Mangga juga bisa dikombinasikan dengan sumber serat lainnya, seperti yogurt rendah lemak atau biji chia, untuk menambah nutrisi dan mengatur kecepatan penyerapan gula ke dalam darah. Dengan cara ini,
Anda bisa tetap menikmati manfaat dari mangga tanpa khawatir akan dampak buruknya terhadap kesehatan. Bagi lansia yang tidak memiliki masalah kesehatan terkait metabolisme atau yang tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, mangga tetap bisa menjadi camilan sehat yang nikmat. Namun, tetap penting untuk memperhatikan porsi dan waktu konsumsinya agar manfaatnya tetap optimal tanpa menambah risiko gangguan kesehatan. Jika Anda memiliki keraguan atau pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana mangga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan Anda, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh Anda. Stroberi, manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan oleh lansia. Stroberi adalah buah yang sangat populer, tidak hanya karena rasanya yang manis dan segar, tetapi juga karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, yang sangat bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Selain itu, stroberi juga mengandung banyak antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan mencegah kerusakan sel. Namun, meskipun stroberi menawarkan berbagai manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah residu pestisida yang terkadang tertinggal pada buah stroberi, meskipun sudah dicuci. Jika stroberi tidak dicuci dengan baik atau tidak dipilih dengan benar, residu ini dapat masuk ke dalam tubuh dan menambah beban pada sistem tubuh lansia. Residu pestisida dapat meningkatkan risiko peradangan dalam tubuh dan menurunkan fungsi kekebalan tubuh, yang lebih rentan terhadap gangguan pada usia lanjut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih stroberi yang organik atau setidaknya mencucinya dengan sangat bersih sebelum dikonsumsi. Selain itu, stroberi juga mengandung purin, sebuah senyawa yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Kadar asam urat yang tinggi berpotensi menyebabkan peradangan pada sendi, yang seringkali berujung pada penyakit gout atau radang sendi. Lansia yang sudah memiliki masalah dengan asam urat atau gout perlu berhati-hati dalam mengonsumsi stroberi, terutama dalam jumlah yang banyak. Jika Anda memiliki masalah dengan asam urat atau gout, sebaiknya batasi konsumsi stroberi atau konsultasikan dengan dokter untuk memastikan jumlah yang aman bagi kondisi Anda. Meskipun ada beberapa potensi risiko, stroberi tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia jika dikonsumsi dengan bijak. Mengonsumsi stroberi dalam jumlah moderat dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membantu menjaga kesehatan kulit. Yang perlu diingat adalah memilih stroberi yang segar dan bebas dari bahan kimia berbahaya, serta mencucinya dengan benar sebelum dimakan. Jika Anda khawatir tentang kandungan pestisida atau purin dalam stroberi, ada beberapa cara untuk meminimalkan risikonya. Pertama, pilih stroberi organik yang lebih kecil kemungkinannya mengandung pestisida. Kedua, pastikan Anda mencuci stroberi dengan air mengalir dan menggunakan sikat buah jika diperlukan untuk membersihkan sisa-sisa pestisida. Ketiga, jika Anda memiliki masalah dengan asam urat atau gout, sebaiknya konsumsi stroberi dalam jumlah kecil dan hindari konsumsi berlebihan. Penting juga untuk tidak hanya mengandalkan stroberi sebagai sumber gizi utama. Kombinasikan stroberi dengan makanan lain yang kaya akan serat, protein, dan vitamin untuk mendapatkan manfaat maksimal dan menjaga keseimbangan gizi yang baik. Anda bisa menambahkan stroberi ke dalam salad buah atau mencampurnya dengan yogurt rendah lemak untuk camilan yang sehat. Dengan konsumsi yang bijak, stroberi tetap bisa menjadi pilihan buah yang sehat dan nikmat untuk lansia. Jangan ragu untuk menikmati manfaat stroberi, asalkan Anda memperhatikan faktor-faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau khawatir tentang efek samping, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Dengan cara ini, stroberi tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat Anda, memberikan manfaat tanpa menambah risiko kesehatan. Jeruk, manfaat dan risiko bagi lansia yang perlu diperhatikan. Jeruk adalah salah satu buah yang sangat disukai karena rasanya yang segar dan kaya akan vitamin C, yang dikenal baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit. Jeruk juga kaya akan serat yang mendukung pencernaan dan membantu menurunkan kolesterol. Namun, meskipun jeruk memiliki banyak manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh lansia, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jeruk mengandung senyawa furanokumarin, yang memiliki potensi untuk mengganggu metabolisme obat di dalam tubuh. Furanokumarin ini bisa berinteraksi dengan enzim yang terlibat dalam metabolisme obat-obatan di hati, yang disebut CP450. Akibatnya, obat yang dikonsumsi lansia, seperti obat pengencer darah, obat untuk tekanan darah tinggi, atau obat kolesterol, dapat terpengaruh,
menyebabkan obat tersebut bekerja lebih kuat atau lebih lemah dari yang diharapkan. Hal ini bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya atau mengurangi efektivitas pengobatan yang sedang dijalani. Bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama obat yang diproses di hati, seperti statin atau obat pengencer darah, misalnya warfarin, konsumsi jeruk sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Meskipun konsumsi jeruk dalam jumlah moderat mungkin tidak terlalu bermasalah, terlalu banyak mengonsumsi jeruk atau minuman jeruk bisa memperburuk interaksi ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa bahkan satu buah jeruk atau segelas jus jeruk dapat meningkatkan kadar obat tertentu dalam darah yang berisiko menyebabkan efek samping berbahaya, seperti pendarahan atau penurunan tekanan darah yang drastis. Untuk mengurangi risiko tersebut, sangat penting bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan yang diproses oleh hati untuk membatasi konsumsi jeruk. Jika Anda memang ingin menikmati jeruk, pastikan untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Juga, pastikan untuk memeriksa apakah ada petunjuk di label obat Anda tentang interaksi dengan jeruk atau jus jeruk. Namun, jeruk tetap dapat menjadi bagian yang sehat dalam diet lansia jika dikonsumsi dengan bijak. Jeruk kaya akan vitamin C, yang penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan mencegah penuaan kulit. Vitamin C juga berperan dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan, yang penting untuk mencegah anemia. Sebagai alternatif, jika Anda khawatir tentang interaksi dengan obat, Anda dapat mengganti jeruk dengan buah lain yang kaya vitamin C, seperti kiwi atau stroberi, yang memiliki manfaat serupa tanpa risiko interaksi obat. Penting untuk diingat bahwa waktu konsumsi jeruk juga berpengaruh. Sebaiknya konsumsi jeruk di pagi atau siang hari, ketika tubuh lebih aktif dan metabolisme bekerja dengan lebih baik. Mengonsumsi jeruk pada malam hari, terutama dalam jumlah banyak, bisa memperburuk interaksi obat dan meningkatkan risiko efek samping. Untuk memastikan bahwa Anda mengonsumsi jeruk dengan aman, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika Anda mengonsumsi obat-obatan tertentu. Mereka dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik tentang seberapa banyak jeruk yang aman untuk Anda konsumsi dan apakah ada jenis obat yang berisiko berinteraksi dengan jeruk. Dengan pendekatan yang hati-hati, jeruk tetap bisa menjadi pilihan yang sehat dan segar untuk Anda nikmati. Ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan dalam diet, dan jangan ragu untuk mencari saran medis jika Anda merasa khawatir tentang efek samping atau interaksi dengan obat yang Anda konsumsi. Buah salak manfaat dan risiko konsumsi berlebihan pada lansia. Salak, atau sering disebut sebagai snake fruit karena kulitnya yang berbentuk sisik ular, adalah buah tropis yang memiliki rasa manis dan sedikit asam. Buah ini kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, salak juga dipercaya memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, seperti mendukung sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, meskipun salak memiliki banyak manfaat, konsumsi yang berlebihan dapat membawa beberapa risiko bagi lansia, terutama terkait dengan kekentalan darah dan sembelit. Salah satu komponen utama dalam salak adalah tanin, senyawa yang memiliki sifat astringen dan dapat menyebabkan pengentalan darah. Tanin ini dapat memperburuk masalah pembekuan darah, terutama bagi lansia yang sudah memiliki masalah dengan pembekuan darah atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Jika darah menjadi terlalu kental, risiko terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah menjadi lebih tinggi, yang tentu saja meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Selain itu, salak juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Tanin dalam salak dapat menyebabkan sembelit atau memperburuk kondisi sembelit, yang cukup sering dialami oleh lansia. Sembelit yang berkepanjangan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan dapat memperburuk kondisi kesehatan lainnya, seperti masalah pencernaan atau gangguan pada sistem pembuangan tubuh. Namun, salak tetap dapat menjadi bagian dari diet yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang moderat. Buah ini kaya akan serat yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang terkandung di dalamnya membantu melawan radikal bebas, yang dapat memperlambat proses penuaan dan meningkatkan kesehatan jantung. Vitamin C dalam salak juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan. Untuk menikmati salak dengan aman, sangat penting bagi lansia untuk mengonsumsinya dalam porsi yang terkendali. Sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 1 atau 2 buah salak dalam satu waktu, dan pastikan untuk mengonsumsinya dengan paduan makanan lain yang kaya serat dan nutrisi, seperti sayuran hijau atau sumber protein. Jika Anda memiliki masalah dengan pembekuan darah atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, lebih baik membatasi konsumsi salak atau berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkannya ke dalam diet Anda. Selain itu,
Sangat penting untuk memilih salak yang segar dan menghindari konsumsi salak yang sudah lama disimpan atau yang tampak rusak. Pastikan untuk mencuci salak dengan baik sebelum dikonsumsi untuk menghindari kontaminasi dari pestisida atau bahan kimia lainnya yang mungkin masih ada di kulitnya. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan pembekuan darah atau sembelit kronis, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi mengenai seberapa banyak salak yang aman untuk Anda konsumsi. Mereka bisa memberikan panduan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Dengan pendekatan yang bijak, salak tetap bisa menjadi pilihan camilan sehat bagi lansia, memberikan manfaat bagi pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, tanpa menambah risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Nangka, manfaat dan risiko yang harus diperhatikan lansia. Nangka adalah salah satu buah tropis yang sangat khas dengan rasa manis dan teksturnya yang unik. Buah ini kaya akan vitamin C, serat, dan kalium yang baik untuk kesehatan tubuh, serta sering digunakan dalam berbagai olahan makanan tradisional. Namun, bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, mengonsumsi nangka harus dilakukan dengan hati-hati. Buah yang satu ini memiliki kadar gula yang cukup tinggi, yang bisa berisiko bagi lansia, terutama mereka yang memiliki gangguan metabolisme atau diabetes. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konsumsi nangka adalah kandungan gulanya. Nangka mengandung gula alami yang cukup tinggi, yang bisa memengaruhi kadar gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Bagi lansia yang memiliki diabetes atau masalah dengan metabolisme gula, konsumsi nangka yang berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Lonjakan gula darah ini, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan pada organ vital seperti ginjal, dan bahkan meningkatkan risiko stroke. Selain itu, nangka juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yang bisa berkontribusi pada peningkatan kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, lansia yang sudah memiliki riwayat diabetes atau yang cenderung memiliki kadar gula darah tinggi harus sangat berhati-hati saat mengonsumsi nangka. Sebaiknya, konsumsi nangka dalam porsi kecil dan sesekali, dan lebih baik mengonsumsinya bersama dengan makanan yang mengandung protein atau lemak sehat untuk membantu mengatur penyerapan gula dalam tubuh. Bagi lansia yang tidak memiliki masalah gula darah, nangka tetap bisa menjadi camilan sehat yang kaya akan serat, yang baik untuk pencernaan. Serat dalam nangka membantu memperlancar pencernaan, mencegah sembelit, dan mendukung kesehatan usus. Vitamin C yang terkandung dalam nangka juga berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Selain itu, nangka mengandung kalium yang membantu menjaga kesehatan jantung dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Namun, untuk menikmati nangka dengan aman, penting untuk memperhatikan porsi konsumsi. Mengonsumsi nangka dalam jumlah yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada kadar gula darah, terutama bagi lansia dengan masalah metabolisme. Sebaiknya konsumsi nangka dalam porsi kecil, dan pastikan untuk mengombinasikannya dengan makanan lain yang lebih rendah gula, seperti sayuran atau sumber protein, untuk menjaga keseimbangan gizi. Selain itu, waktu konsumsi nangka juga penting. Sebaiknya nangka dikonsumsi di siang atau sore hari, saat metabolisme tubuh lebih aktif. Mengonsumsi nangka pada malam hari, terutama dalam jumlah banyak, bisa meningkatkan kadar gula darah yang berisiko berlanjut hingga keesokan harinya. Oleh karena itu, konsumsi nangka lebih baik dilakukan pada waktu-waktu yang tepat untuk menghindari lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Untuk lansia yang memiliki masalah kesehatan tertentu atau yang sedang menjalani pengobatan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi nangka. Mereka dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat tentang jumlah nangka yang aman untuk dikonsumsi berdasarkan kondisi kesehatan masing-masing individu. Dengan konsumsi yang bijak, nangka tetap bisa menjadi pilihan camilan sehat yang menyegarkan dan bermanfaat, memberikan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh lansia tanpa meningkatkan risiko masalah kesehatan. Sebagai penutup, kita telah membahas berbagai jenis buah yang sering dikonsumsi oleh lansia, masing-masing dengan manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan. Setiap buah, meskipun kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan, tetap memerlukan perhatian khusus, terutama bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau yang sedang mengonsumsi obat-obatan. Mengetahui cara mengonsumsi buah dengan bijak adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan mencegah potensi risiko kesehatan yang bisa timbul akibat konsumsi yang tidak tepat. Pentingnya waktu dan porsi konsumsi buah. Salah satu hal yang perlu selalu diingat adalah pentingnya waktu dan porsi dalam mengonsumsi buah. Beberapa buah seperti semangka dan mangga sebaiknya dikonsumsi di siang hari, ketika metabolisme tubuh lebih aktif,
untuk menghindari lonjakan gula darah yang bisa berbahaya bagi tubuh lansia. Selain itu, buah-buahan yang mengandung kalium tinggi, seperti pisang, harus dikonsumsi dengan bijak oleh lansia yang memiliki gangguan ginjal atau jantung, agar tidak membebani sistem tubuh yang sudah menurun kemampuannya. Interaksi buah dengan obat-obatan. Beberapa buah seperti jeruk dan nanas dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh lansia, misalnya obat pengencer darah atau obat untuk tekanan darah. Furanokumarin dalam jeruk dapat menghambat metabolisme obat, sedangkan bromelain dalam nanas dapat memperkuat efek pengencer darah. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan jenis buah tertentu ke dalam diet, terutama jika lansia sedang mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit kronis. Pentingnya konsultasi dengan dokter. Sangat penting bagi lansia untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan, terutama jika ada kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, atau gangguan pembekuan darah. Dokter atau ahli gizi dapat memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai buah-buahan mana yang aman untuk dikonsumsi dan berapa banyak porsi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Buah-buahan tetap bisa menjadi bagian yang sangat baik dari pola makan sehat bagi lansia. Selain memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan, buah-buahan dapat menjadi sumber hidrasi, energi, serta memperkaya diet harian dengan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti yang telah kita bahas, konsumsi buah harus dilakukan dengan bijak dan penuh perhatian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Dengan memilih buah dengan tepat, mengontrol porsi, dan memperhatikan waktu konsumsi, Anda bisa menikmati semua manfaat buah-buahan tanpa khawatir akan risiko yang tidak diinginkan. Selalu ingat bahwa keseimbangan adalah kunci, dan jika ada keraguan atau pertanyaan, berkonsultasilah dengan tenaga medis yang dapat membantu Anda menentukan pola makan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda menjaga kesehatan dengan cara yang aman dan efektif. Jaga tubuh Anda, nikmati hidup, dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda setiap hari.